Guys, tiba-tiba Jokowi dijadikan raja ekonomi oleh 195 negara di dunia. Ekonomi Republik Indonesia di atas segalanya. Apa di sebalik video ini, guys? Ayo kita simak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini kita reaction satu video ya daripada channel Bagi Media. Kepada yang baru ketemu channel Bagi Media ini, kalian boleh subscribe dengan menekan butang subscribe dan juga butang loncengnya, serta support channel ini dengan menekan butang like, share dan komen. Oke. Judulnya guys ialah Jokowi dijadikan raja ekonomi oleh 195 negara. Ekonomi Republik Indonesia di atas segalanya. Apa di sebalik judul dalam video ini guys? Sedangkan Bapak Jokowi adalah seorang yang cintakan kepada kedamaian, yang inginkan pembangunan di negaranya diserata dari Sabang sampai Merauke, dan juga selalu membantu negara-negara Arab, terutamanya membantu Palestin, membantu Irak, Malaysia pun pernah dibantu oleh Bapak Jokowi. Jadi kenapakah negara-negara lain ini tunduk takut kepada raja ekonomi yaitu Indonesia pada saat ini? Apa di sebaliknya? Ayo guys, kita simak video ini, dan di akhir video ini nanti saya akan membuat sedikit ulasan terkait dengan berita-berita yang ada dalam video ini. Tanpa berbasa-basi, kita simak video ini. Jokowi disanjung 195 negara. Dolar dihancurkan. Dolar Ekonomi dihancurkan. NKRI di atas Cina dan Amerika. Ekonomi NKRI di atas Cina dan Amerika, guys. Wah. Dan dunia berharap banyak pada Indonesia, terutama kepada Bapak Presiden Jokowi, agar berharap bahwa Indonesia bisa memberikan solusi. Dan semoga dengan peran Indonesia, situasi ke depan tidak semakin buruk. 8 dengan Ini jumlah pasukan betul-betul ketakutan Amerika dan Eropa ataupun Barat ini guys sekarang. Dari 124 negara, dan kita ternyata nomor 1 dari komposisi anggota Dewan Keamanan PBB saat ini. Nomor Situasi 1 guys saat ini. Domestik kita relatif baik. Beberapa negara masuk resesi, tetapi Indonesia terlihat potensi dari resesinya dibanding berbagai negara lain relatif sangat kecil, yaitu sekitar 3%. Kemudian tentu Indonesia berharap IMF bisa terus mensupport kepemimpinan presidensi Indonesia di dalam G20 nanti, dan juga Indonesia berharap bahwa emerging country dan narasi dari IMF tetap positif tentang Indonesia. Situasi yang sangat baik dari sisi tadi. Ini semua pakar-pakar ekonomi Indonesia guys, menceritakan bagaimana Indonesia itu pada saat ini ekonominya. Kinerja ekonominya dari sisi pertumbuhan, dari sisi neraca pembayaran karena terjadi surplus perdagangan 26 bulan berturut-turut, dari sisi inflasi yang relatif jauh lebih rendah, dari sisi inflasi yang relatif jauh lebih rendah. Mantap, bagi-bagi. Halo sahabat Bagi Media. Bagi Media. Disanjung-sanjung 195 bak raja dunia. 195 Jokowi ya. terus dapat pujian dari negara-negara di seluruh dunia karena keberaniannya menghancurkan dolar dan membawa ekonomi NKRI naik melejit jauh di atas Cina. Kebijakan-kebijakan baru terus diambil sehingga ekonomi NKRI jauh di atas Cina. Bahkan negara Amerika sampai bingung rahasia Jokowi menjadikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas negeri sejuta teknologi itu. Patutlah pantasnya Indonesia guys dijadikan ketua G20 ini. Karena saat ini Indonesia memiliki semuanya terkait dengan ekonomi, sumber daya alam, kemudian bauksit, nikel, dan macam-macam lagi guys. Amerika terus lakukan upaya agar bisa belajar dari Indonesia untuk tumbuh di atas Cina. Dan pertanyaannya,
Kenapa Indonesia bisa mengalahkan Cina dan bisa menjatuhkan dolar Amerika? Mari kita bahas. Dolar guys, dihancurkan. Dolar. Sahabat Bagi Media, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan mengungguli Cina dan Amerika sampai 2023. Nah, tahun inilah 2023. Setelah itu, ekonomi Cina akan tumbuh melejit meninggalkan pertumbuhan ekonomi tanah air. Cina dan Amerika sedang berada pada titik ekonomi terendah. Seharusnya Indonesia memanfaatkan hal ini dengan sebaik mungkin. Karena untuk menjadi negara maju, Indonesia perlu Cina dan Amerika runtuh. Katanya, kadang memang musibah seseorang akan menjadi rezeki yang besar bagi kita. Mungkin Cina ini jatuh guys karena pandemik COVID itu berasal daripada China kan. Jadi banyak kilang-kilang di China itu kini ada yang tutup, ada yang semualah kerugiannya terlampau banyak, jadi tidak mampu menampung pengeluaran barang-barang kan. Jadi itulah ekonominya juga jadi merudum. Jadi disinilah poin Indonesia untuk mengalahkan mereka nanti. Oke, kita teruskan guys. Sahabat Bagi Media, berdasarkan Global Economic Prospect edisi Januari 2023, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5,2% pada tahun 2022. Lebih tinggi dari proyeksi yang dibuat pada Juni 2022 sebesar 5,1%. Sementara itu, pada 2023 pertumbuhan diperkirakan makin melambat menjadi sebesar 4,8% dan sedikit naik menjadi 4,9% pada 2024. Wah, ini terutama akibat tekanan perlambatan ekonomi global yang berpotensi memperlambat permintaan ekspor hingga investasi. Dipicu konflik Rusia dan Ukraina, tingginya inflasi, serta suku bunga yang tinggi. Untuk menghadapi hal ini, Jokowi telah siapkan skenario untuk mempercepat adanya penyetopan bahan mentah lanjutan seperti tembaga. Wah, ini guys, Jokowi bersama menteri-menterinya yang ganteng dan cantik terus mengupayakan agar Indonesia terbebas dari resesi dan segera tumbuh. Bahkan dia tidak mengekspor lagi bahan-bahan mentah ini ke Amerika dan Eropa. Itu yang negara barat terpaksa tunduk kepada ekonomi Indonesia nih. 190 negara belajar dari keberhasilan Indonesia melawan gejolak gelapnya dunia. Tentunya kita sebagai warga Indonesia yang selalu patuh harus bangga dan besar kepala. Karena dunia telah meramal bahwa PDB Indonesia diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sebesar 4,9% pada tahun 2023 sampai 2024. Hanya sedikit lebih lambat dari tahun 2022 yang mencerminkan pelemahan, namun belanja swasta tetap kuat. Namun kasihan sekali untuk Cina dan Amerika. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonominya hanya akan mencapai 2,7% pada 2002, lalu naik ke level 4,3% pada 2023 dan melesat menjadi 5% pada 2024. Kendati begitu, pertumbuhan ini masih jauh lebih rendah dari pertumbuhan pada 2021 sebesar 8,1%. Wah, ini gara-gara pandemik juga lah. Ekonomi negara super besar ini semakin hari semakin loyo. Bahkan Bank Dunia mencatat perlambatan ekonomi Cina pada tahun 2022 lebih disebabkan dampak pembatasan untuk menangani pandemi COVID-19. Nah, ini yang utamanya. Kekeringan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tekanan pada sektor properti. Ini menyebabkan tingkat konsumsi, produksi, dan investasi residensial tertahan pada periode itu. Namun ekonomi Cina mampu bertahan dan naik pada tahun ini tidak seperti Amerika.
Gangguan pada ekonomi Cina pada tahun ini dan ke depan diperkirakan masih berlanjut gara-gara terutama COVID, karena dampak lanjutan dari COVID-19. Itu. Peristiwa cuaca ekstrim dan tekanan sektor real estate yang berkepanjangan ini akan menjadi momok yang menakutkan bagi negeri tirai bambu. Dengan musuh yang sangat banyak dari segi ekonomi, membuat Cina akan hancur bila disenggol sedikit oleh negara seperti Indonesia. Nih guys, Sahabat Bagi Media, dia stop saja ekspor, Amerika jadi tersungkur nih, tidak lama. Indonesia akan menjadi titik epicentrum terangnya dunia. Maka dari itu ayo optimis agar Indonesia menjadi negara maju. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Presiden Rusia Putin hura. Nah guys, ini kalilah ekonomi Indonesia itu makin diintai-intai oleh negara barat guys, dan 190 negara ini kini tertumpu kepada Indonesia karena Bapak Jokowi telah menghentikan beberapa ekspor ke negara-negara tersebut. Jadi negara-negara seperti Amerika, seperti Eropa dan juga negara-negara lain pasti akan kembali ke Indonesia untuk berunding dengan Jokowi. Ini yang kenyalian Jokowi ini kan, menghentikan ekspor-ekspor bahan-bahan mentah yang begitu murah kepada mereka. Kemudian mereka membuat bahan-bahan mentah itu dijadikan bahan yang siap dan menjual kembali kepada Indonesia, pada negara-negara Asia dengan harga yang mahal. Di situ keuntungan yang cukup banyak. Jadi Bapak Jokowi sudah tahu cara dorang ini, teknik dorang ini, pemikiran Amerika dengan Eropa ini menjadikan Bapak Jokowi juga sudah faham, dan dia membuat sendiri bahan-bahan mentah itu di dalam negara Indonesia itu sendiri untuk menyiapkan sehingga menjadi bahan yang sudah siap dan barulah dijual ke luar negara. Jadi maka itu ekonomi Indonesia akan mengaut keuntungan yang banyak dan ekonomi itu akan berkembang. Begitu juga dengan kecerdasan Bapak Jokowi apabila tidak menandatangani perjanjian untuk mengekspor lagi bahan-bahan mentah itu ke Amerika, sehingga perjanjian itu terbatal guys. Dan juga dari segi perubahan cuaca ekonomi disebabkan oleh pandemik COVID ini, Indonesia yang mengambil peluang ke atas pandemik ini. Kenapa guys? Semasa pandemik Indonesia tidak menghentikan keseluruhan operasinya. Dia masih lagi menjalankan operasi pada masa itu, tetapi dengan SOP atau peraturan yang begitu berhati-hati supaya COVID-19 ini tidak tersebar luas di Indonesia. Dia berlainan dengan negara-negara lain yang terus lockdown. Maksudnya semua operasi dihentikan. Begitulah yang terjadi dengan negara Cina guys. Negara Cina dia buat lockdown ke semua tempat. Jadi bermaksud kilang-kilang tidak beroperasi. Kilang-kilang menjadi bankrupt, rakyat hilang pekerjaan, bahan-bahan yang ingin dijual tidak dapat diekspor apabila semua agensi kerajaannya ditutup. Pekerjaannya itu menjadikan negara China kini merudum jatuh teruk. Demikian juga dengan Amerika. Jadi yang bijaknya Jokowi itu tidak menghentikan lockdown serta-merta terus, tetapi masih menjalankan operasi seperti biasa, di samping dia membuat semua dari segi keselamatan kesehatan itu di tahap yang paling tertinggi. Itu yang menyebabkan ekonomi Indonesia itu masih lagi berjalan seperti biasa. Pertumbuhan ekonominya pun meningkat dari tahun ke tahun, serta rakyatnya masih lagi bekerja walaupun dengan banyaknya sekatan-sekatan, tetapi tidak sepenuhnya disekat, masih beroperasi. Jadi itulah menyebabkan negara-negara dunia lain tertunduk dan
menjadikan Indonesia ini sebagai satu negara yang ekonominya antara yang terbesar, dan mereka ingin menjadikan Indonesia ini dia mau Jokowi ini buat perundingan semula, tetapi Jokowi ini nyalinya itu tidak akan mengikut kata-kata Barat nih. Itulah bagusnya Jokowi ini, dia menjaga negara, kedaulatan negaranya melebihi segala-galanya. Dia ingin rakyatnya itu semua dapat pekerjaan yang bagus, walaupun tidaklah terlampau bergaji mahal, tetapi yang pentingnya purata semua mendapat pekerjaan. Itu. Jadi mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri. Kalian lebih mengetahui guys keadaan terkini yang ada di Indonesia itu. Kalian komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang terbaik, bermanfaat daripada kalian. Sampai kita berjumpa lagi. Salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.